Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari zat aditif dan zat adiktif dalam KD 3.6. Nah, pada pertemuan pertama kita akan mempelajari zat aditif terlebih dahulu. Zat aditif dalam bahan makanan. Apa pengertian dari zat aditif? Zat aditif adalah zat yang dengan sengaja atau tidak sengaja ditambahkan ke dalam suatu makanan untuk bisa memperbaiki nilai gizi, cita rasa, mengawetkan atau memantapkan, serta memperbaiki tampilan supaya tampak lebih menarik. Pengelompokan zat aditif. Zat aditif berdasarkan fungsinya bisa sebagai 1. Pewarna, 2. Pemanis, 3. Pengawet, 4. Penyedap rasa, 5. Pemberi aroma, 6. Pengental, 7. Pengemulsi. Zat aditif berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, bahan alami, berasal dari sumber-sumber alami. Kedua, bahan buatan, berasal dari bahan-bahan kimia. 1. Sebagai bahan pewarna. Pewarna berfungsi untuk meningkatkan kualitas warna pada makanan dan minuman sehingga menjadi lebih menarik. Nah, pewarna yang bersumber dari bahan alami, contohnya daun pandan, kunyit, ketela ungu, wortel, dan lain sebagainya. Pewarna yang bersumber dari bahan buatan atau sintetis, hijau klorofluorokarbon, hijau es, kuning klorofluorokarbon, dan lain sebagainya. Penggunaan bahan pewarna alami sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Daun suji sebagai pewarna kue, kunyit sebagai pewarna dalam nasi kuning, rumput laut sebagai pewarna, dan juga sebagai bahan agar-agar. 2. Sebagai bahan pemanis. Pemanis dipakai untuk menambahkan rasa manis yang lebih kuat pada bahan makanan ataupun minuman. Pemanis yang bersumber dari bahan alami, contohnya gula pasir, gula merah, bit, dan lain-lain. Pemanis yang bersumber dari bahan buatan atau sintetis, contohnya sakarin, aspartam, kalium asesulfam, siklamat, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai bahan pengawet. Pengawet digunakan untuk mempertahankan kondisi lingkungan pada bahan makanan, untuk mencegah perkembangan mikroorganisme atau mencegah terjadinya reaksi kimia tertentu yang tidak diinginkan dalam makanan. Juga bisa sebagai antioksidan. Nah, pengawet yang bersumber dari bahan alami, contohnya adalah garam. Bahan pengawet alami
Umumnya, pengawetan bahan-bahan makanan dengan bahan pengawet alami dilakukan dengan cara antara lain: 1. Pemanasan, yang kedua pendinginan, yang ketiga bisa penambahan dengan gula, yang keempat penambahan garam. Pengawet yang bersumber dari bahan buatan, contohnya boraks, formalin, asam propinat, asam benzoat, dan lain-lain. 4. Sebagai bahan penyedap. Penyedap rasa berfungsi untuk menguatkan rasa dan merangsang saraf perasa pada lidah kita, sehingga rasa makanan atau minuman itu bisa menjadi lebih gurih atau manis. Nah, contoh penyedap alami dan penggunaannya yang sering digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat di sini, lada sebagai pembentuk rasa pedas pada beberapa makanan tertentu. Kemudian asam dan belimbing wulu sebagai pemberi rasa asam pada sayur asam. Ada juga perpaduan kecap, bawang merah, dan bawang putih dalam pembuatan sambal. Itu adalah contoh bahan penyedap alami. Penyedap rasa yang bersumber dari bahan buatan, contohnya adalah MSG atau sering kita sebut dengan vetsin. Kelima, sebagai pemberi aroma. Pemberi aroma berfungsi untuk menguatkan aroma dan merangsang saraf pembau pada hidung kita, sehingga aroma makanan atau minuman menjadi lebih harum atau sedap. Nah, pemberi aroma yang bersumber dari bahan alami, contohnya daun jeruk, serai, daun pandan, dan lain-lain. Pemberi aroma yang bersumber dari bahan buatan, contohnya amil kaproat aroma apel, amil butirat aroma nanas, dan lain-lain. Yang keenam, sebagai pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan atau memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Contohnya pada makanan capcay. Yang ketujuh adalah sebagai pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Contohnya pada keju. Nah, tahukah kalian, seringkali suatu zat aditif, khususnya yang bersifat alami, memiliki lebih dari satu fungsi. Kita lihat contohnya. Gula alami biasa dipakai sebagai zat aditif pada pembuatan daging dendeng. Gula alami tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pemanis, tetapi juga bisa berfungsi sebagai pengawet, sehingga daging dendeng itu bisa bertahan beberapa hari. Ada lagi daun pandan. Dapat berfungsi sebagai pemberi warna pada makanan, sekaligus memberikan rasa dan aroma khas pada suatu makanan.
Nah, demikianlah anak-anak paparan Ibu pada materi ini. Kalian nanti akan saya beri tugas untuk mengerjakannya. Ada 3 pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, kelompokkan zat-zat kimia berikut ini ke dalam bahan pengawet, pewarna, pemanis, dan penyedap rasa. Zat-zatnya ada tersebut di bawah ini. Yang kedua, jelaskan keuntungan dan kerugian dari pemakaian pestisida dalam bidang pertanian. Yang ketiga, zat aditif pada makanan dapat menguntungkan dan merugikan manusia. Tuliskan beberapa keuntungan dan kerugian dari penggunaan zat aditif makanan bagi kesehatan manusia. Selamat mengerjakan anak-anak dan selamat mencoba. Sekian dan terima kasih.